Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji-muliakan Tuhan. Kiranya setiap kebaikan Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kita dan apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kembali setiap kita. Di nama Tuhan, dan saya juga ingin menyelamatkan kita yang ada di sana, di luar sana. Dan salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Dan apabila Anda percaya, Anda dan sisi Roma Anda akan diselamatkan sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 berkata, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang akan mengubah setiap kehidupan kami, firman yang membawa kepada kehidupan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Urati hamba-Mu, urati kami semuanya, urati juga yang mendengar di luar sana, Tuhan, melalui itu juga memberkati. Kiranya kuasa salib Kristus itu akan menyelamatkan setiap kami dan menolong kami untuk kami mengerti akan makna dari salib Kristus itu dalam hidup. Kalau sudah mati di atas kayu salib, dan itu sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat segala perbuatanmu yang kau lakukan demi kasihmu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Kolose 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah salib Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan di YouTube bagaimana orang-orang menginjak-injak salib, dan bagi mereka mungkin itu tidak ada makna. Bagi orang-orang yang tidak percaya itu tidak ada maknanya. Tapi bagi orang-orang percaya, kita yakin dan percaya ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kuasa salib Kristus itu. Karena kita tahu Yesus mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita untuk mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran. Dan kalau kita lihat, salib itu terdiri dari dua garis
vertikal dan garis horizontal. Horizontal itu mewakili manusia, ya, itu minus, ya. Manusia itu selalu akan mengalami kekurangan, kekurangan. Bagaimanapun hartanya yang banyak itu selalu ada kekurangan. Bagaimanapun mungkin saja isi dunia ini kata firman Allah dia miliki, tapi selalu akan berkekurangan. Karena apa? Tidak pernah terpuaskan. Dan itu sebabnya kekurangan manusia itu di-scrape dari garis vertikal itu, cuk, menjadi nilai positif. Tanpa salib Tuhan, tanpa Kristus, kita tidak akan pernah memiliki nilai yang positif. Karena di salib itu terjadi pertukaran yang sangat luar biasa, di mana penderitaan manusia digantikan dengan kehidupan ilahi, di mana keterkutukan manusia digantikan dengan keberkatan dari Tuhan, di mana kematian manusia digantikan dengan kehidupan oleh karena Kristus. Nah, salib itu sangat bermakna bagi orang-orang percaya. Salib itu sangat berarti bagi orang-orang percaya. Dan bukan karena salib itu kita taruh di sini lalu kita dibenarkan, tidak. Tapi karena salib yang kita akui dengan iman kita, salib yang kita yakini telah membawa pada pembaharuan dalam kehidupan kita, itulah yang membawa arti yang sebenarnya. Itulah sebabnya dari pembacaan ini kita lihat bagaimana salib membawa makna bagi kita. Dan salib itu dikatakan melalui salib itu atau melalui kematian Kristus di kayu salib itu, kita mendapat bagian dalam kerajaan terang. Tadinya kita yang tinggal dalam kegelapan berpindah kerajaan kepada kerajaan kegelapan, kepada kerajaan terang. Yang tadinya kita tinggal dalam kerajaan kegelapan, di mana pemimpinnya, penguasanya Lucifer, tetapi sekarang kita dipindahkan kepada kehidupan kerajaan terang, di mana pemerintahnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita harus menyadari ketika kita hidup dalam kerajaan terang dan ketika kita hidup dalam kerajaan ketika kita hidup dalam kerajaan kegelapan dan ketika kita hidup dalam kerajaan terang. Jangan kita sudah hidup dalam kerajaan gelap, kita menerima, kita mengakui salib Kristus yang penuh dengan makna itu, lalu hidup dalam kerajaan terang, tapi tidak pernah mengalami pembaharuan. Orang bilang so what gitu loh. Kalau tidak ada pembaharuan, kenapa loh? Tapi dalam Kristus tidak bisa demikian. Orang yang masuk dalam kerajaan terang, mereka harus menggunakan nilai-nilai terang, sifat-sifat terang dari Yesus Kristus. Karena kita sudah mendapat bagian dalam kerajaan terang itu. Kita tidak akan mungkin bisa berpindah ke sana kalau kita tidak mengakui kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya orang-orang itu enaknya menginjak-injak, pakai salib itu, memakai, menghancurkan kaca-kaca dan sebagainya. Karena mereka belum menikmati proses salib itu. Selalu minus. Garis yang pertama saja, yang horizontal itu, yang mereka alami. Sehingga selalu kurang, selalu ingin menyakiti orang lain, selalu ingin mengganggu orang lain. Karena kurang, tidak ada damai dalam hidupmu, merasa terganggu dalam hidupmu, merasa tidak nyaman kalau orang lain berbeda dengan mereka. Dan itulah sebabnya dari pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu telah memindahkan kita dari kerajaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10,
21 sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi salib yang kita akui itu, di mana karena Allah mengasihi kita melalui Kristus, kita dibenarkan, kita dipindahkan ke dalam kerajaan. Yang kedua, melalui salib kita mendapat penyelamatan dari dominasi setan. Setan kan selalu ingin menggoda kita, membawa kita untuk melakukan kehendaknya, membuat kita memberontak, membuat remaja-remaja lain suka minuman-minuman keras yang memabukkan dan selalu ingin mencari pertikaian, perkelahian, perselisihan, dan mereka biasanya kalau sudah dirasuki roh setan ini melalui mabuk, mereka tidak akan takut untuk saling membacok. Dan itu sebabnya dari pagi saya katakan sore itu peringatan Allah yang tidak boleh kita lakukan, termasuk itu mabuk, korupsi, menipu, menjamin keberadaan orang lain, mengambil risiko, dan lain sebagainya. Nah, penyelamatan dari dominasi setan, coba baca di Kolose 2:15. Kedua 15. Ia menuruti meminta dan semata dan mereka umum. Iya, setan itu sudah ditaklukkan, setan itu sudah dihancurkan, kuasanya sudah dihancurkan. Dan kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 5:18, kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak dikuasai oleh setan itu. Tetapi iman kita mengalahkan setan itu. Dan itu sebabnya ketika kita mengakui salib itu penyelamatan berarti kita mendapat penyelamatan dari dominasi setan. Kita sudah lihat di sekitar kita. Sebagai penada barang curian, merasa mereka hidup merasa sempurna. Melakukan penipuan, merasa hidup mereka nyaman. Melakukan pencurian, merasa hidup mereka nyaman. Menjual narkoba, merasa hidup mereka nyaman. Dan seolah-olah tidak ada lagi yang dapat menghalangi mereka. Tapi bagi orang-orang percaya, kita tahu bahwa mereka sedang dalam dominasi setan. Setanlah yang bekerja dalam hidup mereka, sadar atau tidak sadar kekuatan setan menyertai hidup mereka. Sehingga apa yang dilakukan selalu akan bersentuhan dengan keinginan setan. Mencuri, merampok, membunuh, melakukan kejahatan, mengganggu, intoleran, dan lain sebagainya. Menghancurkan, mengganggu orang beribadah. Itu kesukaan setan. Makanya kalau orang sudah melakukan seperti itu, seperti kita lihat kerasukan setan. Kenapa? Mereka dalam dominasi setan, dalam penguasaan setan. Salib Kristus menyelamatkan kita dari dominasi setan. Karena kita percaya tentang kematiannya yang membenarkan kita, yang membawa kita kepada kerajaan terang. Jadi jangan mau diperbudak oleh setan. Karena setan sudah ditaklukkan. Dan setan itu tempatnya di neraka. Manusia tempatnya di surga. Tapi kalau manusia itu memberontak bersama-sama dengan setan.
Karena apa? Yang dilakukan keinginan setan, bukan keinginan Bapa, bukan keinginan anak, bukan keinginan Roh Kudus atau firman Allah. Sehingga mereka tidak layak tinggal dalam kerajaan Allah. Dominasi setan kita harus hancurkan. Dan itu sebabnya kita berdoa kepada orang-orang yang sedang berada dalam pengaruh kita. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan datang kepada mereka, mereka bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam terang, dan tidak menginginkan kecelakaan orang lain, tidak ingin melakukan apa yang merugikan orang lain. Ya, kadangkala orang yang berada dalam dominasi setan, dia bisa saja mencari masalah kepada orang-orang yang benar. Bisa mencari hal-hal yang bisa diperdebatkan, hal-hal yang bisa dibuat pertengkaran dan perkelahian. Dan kita harus waspada. Kita harus tetap berada di dalam kebenaran daripada firman Allah. Kalaupun kita harus membela diri, kita harus tetap di dalam kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang memberi harapan. Dari pembacaan itu juga kita melihat bagaimana yang ketiga, kerajaan. Kita melalui salib Kristus kita mendapat kerajaan yang tetap. Itu tidak kita nikmati oleh karena kekuatan kita. Itu tidak kita nikmati karena kehebatan kita, karena kecerdasan kita, karena kita suka menyumbang, karena kita suka beramal, karena kita suka memperhatikan orang miskin, janda-janda, yatim piatu, dan lain sebagainya. Enggak. Amal tidak akan pernah menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau amal menjadi landasan untuk masuk ke kerajaan surga, berarti orang-orang miskin tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak akan pernah bisa masuk. Soalnya amalnya sedikit. Tetapi kita masuk dalam kerajaan kekal itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih Yesus, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah, akhirnya dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kerajaan kekal itu diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada salib Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kematian tidak akan menguasai hidup kita. Walaupun mungkin kita akan mati, tapi kematian tidak akan menguasai hidup kita. Karena kita saya tidak bisa bayangkan alasan mereka ada karena mereka sombong-sombong. Memangnya berapa mereka datang tuh, terus bagaimana bisa menjadi sombong-sombong di daerah? Saya yakin dan percaya mereka yang dari Jakarta itu datang langsung masuk ya mungkin ya langsung ada kegiatan. Dan alasan-alasan yang lain yang dibangun hanya untuk membenarkan diri. Semoga hukum berjalan tegak, hukum menjadi panglima di negara ini.
sehingga tidak sembarang orang untuk melecehkan orang, untuk merusak benda-benda, atau untuk mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Saya kadang kalah diri, negara mengakui sekarang ini ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Kristen Katolik, ada apa? Islam. Ada 7 sekali yang berhak hidup di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dan Niangan sampai Pulau Rote. Saya dalam apa ada orang tua yang mengatakan, engkau najiskan, engkau kotorkan tempat itu. Tanah itu nggak akan pernah kotor. Daerah kita tidak akan pernah kotor dengan siapapun yang membuat dia menjadi kotor. Kalau hati kita penuh dengan kebencian kepada orang lain, hati kita penuh dengan kekotoran, pikiran kita penuh dengan kenajisan, pikiran kita penuh dengan rencana-rencana jahat, itu yang membuat kotor. Jadi ingatlah bahwa salib Kristus itu membawa kita kepada kerajaan terang dan kemudian penyelamatan dari setan. Yang ketiga, kerajaan kita masuk dalam perjanjian Allah. Yang keempat, pembebasan dari dosa dan penghukuman. Baca Ibrani 9 ayat 12 dan Roma 8 ayat yang pertama. Satu mencari roh, apa ayat 1, Ibrani 9 ayat 12. Dan dia masuk satu kali selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah korban yang sah dan dulu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu dia telah mendapat kesempatan. Ya. Sama berapa? Ayat 1. Sama 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi dari sini kita lihat bukan dengan darah anak domba, tetapi dengan darahnya sendiri, darah Yesus itu sendiri yang mati di kayu salib yang dicurahkan itu bagi kita demi pengampunan dosa kita, agar kita mengalami kelepasan yang kekal. Dan Roma katakan kita tidak lagi mengalami penghukuman. Jelas dikatakan dalam Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada penghukuman lagi dalam mereka yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya salib itu sangat bermakna bagi orang-orang percaya. Dan bagi orang-orang yang mau percaya, dia akan memperoleh kehidupan, pembebasan, bagian dalam kerajaan terang, hidup yang kekal, mendapat pengampunan, dan lain sebagainya. Jadi kalau salib itu, ya salib ini nggak menyelamatkan ini. Yang menyelamatkan ini itu Yesus yang mati di kayu salib itu. Tapi kematiannya di kayu salib membawa makna yang begitu luar biasa. Dan yang terakhir, pengampunan dosa. Jadi salib Kristus, lalu kematian Kristus di kayu salib atau salib
kita mendapat pengampunan dosa. Satu-satunya yang clear menyelesaikan pengampunan dosa hanyalah melalui darah Yesus. Tuhan memberitahukan caranya. Apa yang diperbuat Yesus melalui kuasa darahnya. Bukan karena kehebatan seseorang. Bukan karena orang-orang itu berpangkat. Bukan oleh karena orang itu punya kedudukan. Bukan karena mereka kaya raya. Bukan karena mereka punya gelar ini dan itu. Bukan. Pengampunan itu diberikan kepada kita yang percaya akan kuasa darah anak domba yang telah mati di kayu salib. Jadi salib itu punya makna yang sangat luar biasa. Melalui Kolose ini kita bisa lihat. Kematian Kristus di kayu salib itu membawa perubahan yang sangat luar biasa. Bukan hanya masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Dalam sementara kita dalam menjalani hidup ini, proses kehidupan ini, sampai kita nanti menuju, kalau tidak mati, ya bertemu muka dengan muka dengan. Kalau Tuhan izinkan kita mati, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melihat kedatangannya kali yang kedua, puji Tuhan. Jadi bagaimanapun proses yang kita sedang jalani sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan melalui kematian kah atau melalui pengangkatan. Tapi yang paling jelas, dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. So, dosa tidak akan mendapat bagian di hadapan Allah. Dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan terakhir. Coba baca satu ayat sebagai ayat yang terakhir. Efesus 1 ayat 7, Koko membaca 1 Yohanes 1. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh menebusan, yaitu mengampuni dosa menurut kekayaan kasih karunia. Iya. Ayat 89. 1 Yohanes 1 ayat 89. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi kalau ada orang bilang aku nggak berdosa, itu kemewahan, kesombongan, kekerasan hati. Apakah dia tidak pernah berdusta? Apakah dia tidak pernah menipu? Apakah dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat dan lain sebagainya? Dan dosa itu melekat kepada setiap hidup orang tanpa pengakuan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam firman Allah dalam 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 1 ayat 8-9 itu, kalau ada orang mengaku tidak berdosa, salah benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Sebagaimana Roma 3 ayat 27. Also, jadi semua orang telah berbuat dosa, fall short of the glory of God. Jatuh ya, dari kemuliaan Tuhan. Jadi kalau manusia itu jatuh dari kemuliaan Tuhan,
Kita nggak akan bisa bersama lagi dengan dia kalau kita tidak mengakui dosa kita. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi kita dengan mati di kayu salib itu. Itu sebabnya salib itu sangat bermakna bagi orang-orang percaya. Bukan hanya sekedar kayu yang terpalang, tapi di situ ada makna yang dalam, makna yang luar biasa, di mana manusia mendapatkan hal-hal yang indah di situ. Dari keterpurukan dibawa kepada kebaikan Tuhan. Dari kejahatan, dari kebencian, dari tidak mengasihi, dibawa kepada kasih, kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita tidak mengalami salib Kristus yang memberikan positif di hati, kita akan selalu kekurangan. Kita akan selalu memandang orang lain dengan minus. Kita akan melihat apapun yang dilakukan kepada kita minus. Selalu kurang. Selalu kurang. Negatif. Perlu ada yang men-spread negatif. Pikiranmu yang negatif. Perbuatanmu yang negatif. Tindak tandukmu yang negatif. Pikiran-pikiranmu yang negatif. Perlu di-spread dari atas. Yaitu salib Kristus itu yang kita kenal dengan garis horizontal dan garis vertikal. Bagi orang percaya, salib itu sangat bermakna luar biasa. Karena salib itu kami mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena salib itu kami mendapat penyelamatan dari dominasi setan. Karena salib itu kami mendapatkan kerajaan yang kekal untuk bersama-sama dengan dia. Karena salib itu kami mendapatkan pembebasan dari dosa dan penghukuman. Karena salib itu kami mendapat pengampunan. Dan ketika kami katakanlah kami salah dalam perjalanan hidup ini, dan itu pasti. Tapi kami bukan hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa kemungkinan bisa terjadi. Tapi hidup dalam dosa itu bukan dambaan, itu bukan pertobatan. Kalau orang hidup dalam dosa, penanganannya adalah dosa. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa, bisa karena tergelincir, bisa karena hilap, bisa karena lemah, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan 7 kali orang benar itu Tuhan akan selalu membangkitkan. Karena apa? Selalu ada pengampunan daripada Tuhan. Makanya Tuhan sudah mengatakan kalau engkau mengakui segala dosa dan kejahatan, maka ia akan setia mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala pelanggaran. Artinya, ketika kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Allah, kita kembali mengalami pembebasan dan pengampunan dari Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Semoga salib Kristus yang dilecehkan orang-orang dunia, tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, salib itu penuh makna. Salib itu bukan yang terdiri dari 2 palang, tapi salib yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Ini hanya sebagai simbol orang percaya. Tapi salib yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Yesus yang sudah mengubah hidup kita, yang sudah memperbaharui hidup kita, dialah yang kita biarkan untuk bertahta di hati kita, menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita selama kita hidup di muka bumi ini sampai kita bertemu muka dengan dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Salibmu penuh dengan makna dalam kehidupan kami. Karena salib itu kami mendapat kerajaan. Karena salib itu kami terbebas dari dominasi setan. Bahkan kami diberikan kuasa untuk mengalahkan setan. Dan
karena salib itu kami mendapatkan kerajaan kekal. Karena salib itu pembebasan dari dosa dan hukuman kami mati. Dan kami juga menikmati pengampunan dari Tuhan, pengampunan akan dosa. Kemungkinan saja bisa kami kasih, tetapi Tuhan telah menyediakan solusi yang terbaik bagi kami untuk mengampuni segala dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Maka Dia setia untuk mengampuni. Terima kasih. Dan berkati firman-Mu, berkati kami. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjadi Raja, menjadi Tuhan, dan menjadi selamat kami. Menjadi penolong kami, menjadi pembela kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur, berterima kasih. Kami telah beribadah kepada Tuhan, adalah kiranya Tuhan menolong kami untuk memaknai salib Kristus dengan benar. Walaupun ada banyak orang tidak memaknai salib itu dengan benar, tapi kami sebagai orang-orang percaya akan memaknai salib itu dengan benar. Karena kami tahu betapa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami melalui salib yang dimana Engkau mati di kayu salib itu. Terima kasih Bapa di surga, dan gereja-Mu tetap dipelihara oleh Tuhan, dan bangsa negara kami ini juga dipelihara, dan walaupun dalam keadaan tidak baik-baik saja ekonomi, harga-harga yang meningkat begitu luar biasa, kami doakan sehingga para pemimpin kami Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan, dan para koruptor, para pejabat-pejabat yang memiliki hati untuk menyabotase keuangan negara kami, di dalam nama Yesus dihancurkan untuk mereka Bapa di surga, sehingga mereka akan mengalami pertobatan yang daripada Allah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak lagi mengambil uang negara ini dan hanya untuk kepentingan mereka, orang-orang keluarga mereka dan lain sebagainya. Dan kami tahu Tuhan, negara kami, para pemimpin kami banyak yang menghancurkan negara ini, bukan membangun negara ini. Dan itu terbukti dari juru parkir, kepala dinas, kepala apapun yang mengambil tanggung jawabnya ini, percayakan ke uang negara. Ada banyak Bapak dari Sabang sampai Merauke, dari Gianyar, baik itu di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota, provinsi Bapak di surga, bahkan negara Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang tidak bermoral. Terlalu banyak mereka yang hanya mementingkan diri mereka. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menjamah hati mereka, menggenggamkan mereka seperti Engkau menggenggam Tuhan Bapa di surga, si Nebukadnezar dan juga Koresi, sekalipun mereka tidak percaya, tapi Tuhan mampu mereka melakukan amanat perintah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa amanat-Mu, perintah-Mu ketika mereka melakukan atau dilantik menjadi pemimpin, mereka punya tanggung jawab untuk memberi yang terbaik, bukan untuk mengambil uang negara. Terima kasih Bapak di surga. Ampuni dosa para pemimpin kami, ampuni dosa para pemimpin kami, ampuni Tuhan, sehingga bangsa kami ini mendapat pemulihan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kepada Presiden supaya ketika ada orang-orang yang tertangkap karena korupsi Tuhan, mereka negara ini tidak takut untuk mengambil kembali apa yang sudah mereka ambil Bapa di surga dari negara ini. Dan bila perlu mereka dimiskinkan dengan cara yang luar biasa, sehingga mereka betul-betul mendapat mereka yang memiliki dapat efek cerah Bapa di surga. Karena ketika mereka ketahuan dalam korupsi, mereka tidak mendapatkan ampun. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, kami memang tidak ingin kematian mereka melalui tembak mati Bapak di surga, karena yang pemilik itu adalah Tuhan. Tapi kami tidak ingin, tidak rela juga uang bangsa negara ini diambil untuk kepentingan mereka sendiri, hanya untuk memuaskan keserakahan mereka dan hawa nafsu mereka. Kami sudah melihat di setiap provinsi, di setiap kelurahan, di setiap Tuhan, kabupaten, kota,
dan berita-berita yang ada Bapa di surga. Dan itu sungguh sangat mengerikan di bangsa kami. Dan kami butuh transformasi dari Tuhan di bangsa ini. Kami butuh pemimpin-pemimpin yang mau berkata lantang. Kami punya pemimpin yang fenomenal saat ini, yaitu Kang Tito. Kami doakan senantiasa supaya dia semakin Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga keberanian dari Tuhan akan terus menyertainya, Tuhan. Dan kebaikan yang dia lakukan itu transfer kepada para pemimpin-pemimpin di seluruh tanah air. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Jemaat murid pelihara ini menjagai, dan tetangga kami sampai kiri ke belakang diberkati oleh Tuhan, Penan diberkati oleh Tuhan, kota kami diberkati oleh Tuhan, namamu kami dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan anak-anakmu yang berusaha Tuhan berkati, dan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan tolong, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang studi, Tuhan memberikan hikmat akal budi, pertumbuhan mereka, Tuhan juga tolong, baik itu secara fisik, baik secara hikmat, Tuhan buat berkembang dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan buat kuasa itu menyertai mulai saat ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin.